Itu ciri khasnya Citraland di mana-mana kalau nggak salah kuda ini. Nah ini jalur utama Tangerang ke Serang. Ini tuh Anyar Panarukan, jalur Anyar Panarukan kalau nggak salah. Nah ini mangkalnya di sini, ada juga di sebelah sana teman-teman bisnya. Nah ini aku lewat sini nih, tulisannya Kresek, Kronjo Kresek. Nah Kronjo Kresek, kita lewat situ tuh. Nanti kita akan belok kanan. Kalau yang lewat atas itu Lempeng sampai ke Merak. Karena biasanya kalau udah bulan berberan kayak gini tuh banyak banget. Banyak banget yang ngerek-ngerek jalan seperti ini teman-teman. Nggak tahu kenapa deh. Ini bapak-bapak pemerintah nih kalau bikin itu ngejar targetnya di bulan berberan ini. Nah ternyata makam beliau itu ada di sini teman-teman, lebih dekat dari Jalan Raya Kemerak ke Serang kayaknya. Nah oke teman-teman, sekarang saya ada di Pelabuhan Karanghantu. Ini adalah tempat yang dulunya menjadi sejarah masuknya para pedagang-pedagang ke Kesultanan Banten. Dan saat ini difungsikan sebagai pelabuhan perikanan teman-teman. Tadi masuk ke sini kita bayar retribusi 2.000 perak. Dan kalian bisa belanja-belanja di sini, ada banyak penjual-penjual ikan-ikan segar tadi di situ. Halo semuanya, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Nah, sekarang itu tanggal 29 September teman-teman, jam 6 pagi lewat 16 menit. Dan ya, kita mau San Mori, Sunday morning ride lagi teman-teman. Dan kali ini tujuan saya tuh pengen jalan-jalan ke daerah Serang, Banten Lama itu karena lagi kangen dengan kuliner-kuliner yang ada di sana. Jadi mari kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Nah untuk perjalanan kali ini saya nggak lewat jalur dari Jalan Raya Serang teman-teman. Saya mau lewat jalur pinggiran atau lewat kampung-kampungnya tuh biar asik ya. Kita nanti mau lewat di daerah Tanara, tempatnya petilasan Senawawi. Nanti kalau udah buka kita coba mampir ya teman-teman. Oke, mari kita let's go. Ini saya sedang menuju ke Jalan Pintas, menuju ke Citra Raya. Nanti dari Citra Raya lewat jalur pintu utamanya kita belok kiri menuju ke Pasar Cikupa dan lewat Jalan Raya Serangnya sampai ke Balaraja. Nanti dari Balaraja saya membelok kanan menuju ke Kresek. Kresek apa Krecek ya jalannya ya kalau nggak salah. Dan ini jalan pintas. Kalau lewat jalan utamanya sih harus lewat Curug atau lewat Bitung gitu ya. Nanti tembusnya lewat Jalan Raya Serang Tangerang. Itu lewat Jalan Jendeles nggak ya? Itu Anyar Panarukan itu teman-teman. Mari kita let's go. Masih enak, udaranya masih sejuk, masih belum panas. Semoga saja nanti sampai di Serang belum terlalu panas ya. Jadi kita bisa jalan-jalan ke beberapa tempat yang ada di Banten Lama, yang ada di Serang, atau kita sekalian ke Merak atau nyebrang. Ya teman-teman, ini saya nggak bawa apa-apa. Ini saya cuma bawa tas ini kecil, tas gemblok, sama biasa kan bawa tas di tengah sini ya. Nah sekarang saya nggak bawa backpack ini karena ya cuma pengen kulineran ke Serang terus balik lagi. Tadinya mau ada rencana untuk langsung melipir Banten, tapi kayaknya tanggal 2 itu mau ada kerjaan, jadi ya belum bisa dulu teman-teman. Nanti deh kita melipir Banten ya, ke Citorek, Sawarna, Cibadak, ke Pelabuhan Ratu, Muara Binuangen, ke Labuan gitu-gitu. Sumur kayaknya seru tuh, daerah-daerah Taman Jaya. Ya nantilah, mudah-mudahan ada rezeki dan umur panjang ya teman-teman. Mohon doanya ya. Dan Sirio mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ini sejak kemarin pulang dari NTT itu dia belum pernah jalan jauh teman-teman. Kemarin tuh cuma ke BSD kayak gitu-gitu doang lah. Ini baru jalan agak jauh nih, yang dari sini ke Serang itu prediksi dari Google Maps sekitar 2 jam perjalanan. Oke. Nah ini depan ini Jalan Raya Curug Bitung teman-teman. Bisa lewat sini belok kanan, nanti ketemu Sembang Bitung. Terus nanti belok kiri menuju dan Jalan Raya Serang. Nah ini aku lewat jalan pintas saja ya.
bijir, ngebut banget ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah ini dulu tuh sawah-sawah masih ya, terus sekarang udah dipagerin, seperti ini jadi komplek perumahan. Nah memang kebutuhan hunian tuh kayaknya semakin banyak. Terus ya begitulah, dan sawah-sawah yang tadinya memproduksi padi sekarang jadi hunian, dan akibatnya ya kita impor beras teman-teman. Tapi kalau kayak negara-negara yang dia punya lahan terbatas, dia pasti akan menggunakan teknologi. Kayak kemarin tuh saya sempat melihat proses penanaman kelapa sawit di Malaysia. Itu lahan mereka kan terbatas ya. Tapi mereka bisa memanfaatkan teknologi kultur jaringan dengan tagging, dengan teknologi lah. Jadi bibit itu sebelum ditanam dia udah tahu tuh dia akan produksi berapa lama, dia satu pohon akan produksi berapa ton kelapa sawit gitu. Dan dari mapping tag-tag ini, ketika dia nerbangin drone itu ketahuan tuh ID card dari si pohon itu. Keren banget ya. Jadi mereka tidak membabat hutan lagi untuk membuka lahan baru dan untuk menanam kelapa sawit. Nah semoga saja kedepannya Indonesia memiliki teknologi pertanian yang maju seperti itu ya, supaya kita tidak impor lagi. Masa negara agraris kita harus impor beras, kan gak lucu teman-teman. Nah ini kan sudah diuruk jadi perumahan gitu. Dulu nih sawah nih, kalau saya sepedaan sering lewat sini nih, karena banyak sawah-sawah padi-padi itu kan asik ya. Suasananya seger. Kayak kemarin yang ke Danau Gawir itu kan dulunya juga sawah padi gitu, pagi di sawah itu asik loh teman-teman. Menikmati matahari muncul dari atas pohon-pohon padi itu asik banget lah itu, apalagi ada embun-embun itu. Aduh, itu cantik banget dah. Ini kita ke kiri teman-teman. Itu ada perjalanan udah terganggu lah sini nih. Lagi bangun gorong-gorong dia. Nah itu tuh. Nah sepertinya nanti saya akan berhenti sebentar sarapan ya teman-teman, karena belum sarapan pagi ini. Belum, tadi udah ngopi sih, tapi kopi hitam karena lagi menghindari kopi-kopi saset sebenarnya teman-teman. Tapi kalau terpaksa ya gak tau lah ya, mungkin dikurangin aja gitu. Bandel sih emang si mas-mas satu ini. Oke, mari kita lanjutkan kembali perjalanan. Dan di daerah sini tuh kanan kiri pabrik, banyak pabrik. Jadi kalau malam itu biasanya terkenal itu kan PT Sanken, Arga, Jawa. Di Tangerang ini kan terkenal dengan pabrik-pabriknya ya teman-teman. Jadi ya polusi udaranya ya begitulah. Tapi ada beberapa sudut-sudut Tangerang itu yang kayak Danau Gawir kemarin itu kan masih asik untuk dieksplor ya. Tapi ya itu, balik lagi kalau tempat-tempat udah viral, sampah masalahnya. Nah buat kalian-kalian yang jalan-jalan atau punya kesempatan jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, usahakan kalian mematuhi aturan-aturan dari sampah-sampahnya ini teman-teman. Jangan sembarangan buang sampah. Oke, mari kita let's go untuk menuju ke Serang. Tadi kita berangkat dari dekat rumah itu jam 6:16. Sebenarnya udah kesiangan sih. Tadi maunya itu berangkat habis subuh gitu. Cuma ya karena rencananya tuh berdadakan tadi setelah habis subuhan kemana ya enaknya hari ini ya. Nah langsung gas itu. Untung powerbank udah kecas dan kamera baterainya sudah kecas, ya udah kita jalan. Ini saya nggak bawa kabel-kabelan yang rumit. Nah ini kalau ke kiri itu ke Pasar Curug, kalau ke kanan ini ke tembus ke Citra Raya. Nah ini jalan-jalan utamanya. Kalau biasa saya jalan gak lewat jalan tadi, itu lewat sini teman-teman. Ini juga kanan kirinya banyak pabrik. Dan kalau jam bubaran kerja di sini tuh aduh macetnya. Nah ini kan ada PT Hanakua, itu pabrik air mineral, ngontrol kemasan gitu.
Dan ya kalau sore atau pagi jam-jam kerja itu biasanya macet di sini karena memang banyak orang-orang yang tinggal di daerah saya, misalnya kerja ke Cikupa, itu lewatnya sini jalan pintasnya daripada mereka lewat Bitung. Oke, mari kita let's go lagi. Dan ini kemarin tuh baru balik dari dari trip Makau, teman-teman. Tapi uploadnya nanti ya minggu depan insya Allah, karena nungguin Mas Wira, jadi kita mau upload bareng sama Mas Wira, barengan uploadnya. Karena kemarin ke Makau tuh kita collab dengan Mas Wira, jadi nanti uploadnya barengan deh. Kemarin saya tanya kapan minggu depan mulai, oh ya udah minggu depan kita mulai upload teman-teman. Mudah-mudahan minggu ini kita kemana aja, nah nanti tungguin aja ya, kira-kira ada kejutan apa di minggu ini. Kayak ini kan kita dadakan banget ini, saya dadakan banget ini mau kemana gitu ya, untuk mengisi kekosongan. Karena kemarin seminggu saya udah nggak upload teman-teman, karena trip kemarin di Makau itu ya memang jadwalnya padat ya, nggak sempet ngedit, balik ke kamar aja kadang jam 10 gitu, kadang jam 11 gitu, dan lebih banyak jalan kaki kemarin itu. Jadi sehari itu minimal bisa 15.000 langkah jalan kaki keliling-keliling, karena Makau memang kayak kota-kota tua gitu yang menarik untuk dieksplor. Nanti deh videonya tungguin aja ya, minggu depan. Mudah-mudahan bisa ngedit lancar dan bisa upload tepat waktu. Udah agak lapar guys. Kemarin di Makau itu tiap pagi sarapan, karena dapat fasilitas sarapan dari hotel yang banyak banget. Jadi ya kayak jam-jam breakfast saya tuh sekarang ngaco. Dulu kan sempet intermittent ya, kosong, gas. Oke. Kemarin kan sempat intermittent, jadi kalau pagi itu jarang makan gitu. Tapi kemarin pas trip, karena saya butuh asupan, karena mau banyak jalan kaki, jadi ya tiap pagi saya sarapan. Dan sarapannya itu ya banyak sih, ada salad, ada macam-macam. Tapi ya kalian harus bisa pilih-pilih ya di hotel seperti itu, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Tapi biasa dijelasin kok sama petugas hotelnya. Oke, ini kita udah masuk ke komplek perumahan Citra Raya. Ini di sebelah kanan itu ada masjid, ada sekolah Islam. Nah, nanti kita akan melintas di Citra Raya, terus ke depan ke gerbangnya. Dan ya, kita lanjut lagi aja deh teman-teman. Ini tuh kalau pagi biasanya di Citra ini banyak yang olahraga. Saya dulu juga suka sepedaan ke sini, suka main-main ke sini, motoran ke sini kalau pagi-pagi, karena memang rame gitu. Di dekat Mardi Gras itu juga rame. Dan di sini tuh ada angkringan yang ada live musiknya teman-teman. Jadi kadang kalau lagi bete di rumah itu suka nongkrong di situ, minum wedang jahe sambil dengerin orang nyanyi-nyanyi, kadang lagu Jawa, kadang tetembangan gitu, asik lah pokoknya. Lokasinya tuh ada di bundaran Mardi Gras ini, menuju lurus lempeng terus ke arah desa Panongan apa gitu namanya kalau nggak salah. Di sebelah kiri ada SD SMP Tarakanita. Nah, kan banyak yang olahraga di sini. Bawa motor dari rumah, terus parkir, terus nanti jalan kaki. Atau kalau kadang saya itu juga kesini gak olahraga, cuma pengen nyari sarapan, karena di sini ada soto tangkar yang enak banget menurut lidah saya teman-teman. Kayak gini nih, banyak yang jalan kaki, jogging gitu. Dulu tuh saya sebenarnya pengen ngambil rumah itu di daerah sini, di belakang, daerah belakang ya, bukan di depan ya. Depan ini mahal teman-teman, karena memang perumahannya besar-besar. Yang belakang tuh ada yang perumahan agak merakyat gitu. Aduh, nih bocah. Tapi dulu kan di sini tuh nggak ada toko buku, nggak ada ini. Jadi kemarin saya ngambil di rumah di dekat Lipo Karawaci itu, karena itu tadi, karena dekat dengan gedung bioskop dan toko buku. Karena hiburan saya itu teman-teman. Dan dilewati oleh fiber optik internet. Nah itu tuh yang penting. Nah ini kita sudah di bundaran berapa ini ya? Oh ini Mardi Gras sebelah kanan itu. Nah itu kan banyak yang jogging di sana. Itu banyak, kalau malam banyak warung-warung gitu. Nah kalau yang angkringan saya bilang itu dia lempeng ke sana teman-teman. Nah ini saya belok kanan
ke arah gerbang utama. Sebenarnya lewat situ juga bisa. Nah, kita lewat gerbang utamanya aja. Ada yang apa ini, yoga senam. Nah, ini udah jalan Boulevard Citra Utama. Udah buka belum ya si soto tangkarnya? Di deretan ini nih soto tangkarnya. PhD, ada mie gacoan, aduh di mana-mana. Dan saya tuh belum pernah nyobain kalau nggak salah mie gacoan ini. Enak gak sih mie gacoan, teman-teman? Asal mau nyobain terus rame banget gitu udah males duluan. Jadi kalau ke tempat-tempat makan gitu kalau udah rame banget udah males duluan, teman-teman. Nggak tahu, mood makannya sudah hilang. Oh, ini ada Kawasaki W175, keren tuh. Ke Cafe Racer kayaknya. Pengenin itu cuma belum ada rezekinya, mudah-mudahan lah. Tapi kalau motor kayak gitu buat touring enak gak ya? Saya tuh enak motor-motor Vario kayak gini tuh bisa naruh tas di depan di sini gitu. Jadi nggak perlu gemblok tas, nggak perlu gendong gitu loh. Jadi simple as that, nyantai banget gitu touringnya. Jadi kan kaki bisa ke belakang, ke sini, ke footstep yang belakang itu agak bisa stretching pinggang, bisa ke sini juga, ada sedikit space kan, walaupun dia ada tas pasti akan ada space seperti ini, kecil dikit. Enak sih. Nah, kayak motor-motor kayak Vario yang baru itu kan ininya di depannya juga pendek gitu ya. Nah, aku tuh suka yang Vario-Vario seperti ini nih. Yang jadul, yang simple gitu. Kalau bawa backpack, bawa itu tuh aman gitu. Nggak usah ribet. Gampang akses juga. Kalau mau misalnya mau masuk kamar ya tinggal angkat, gemblok gitu. Nah, kadang kalau pakai side bag, pakai box di belakang itu kan ribetnya, harus ngelepas-lepas, harus ini itu. Kemarin kan lihat sendiri lah itu Mbah Gondrong. Pas lagi touring itu ribet banget, kalau pas lagi ngelepas, mau masang lagi itu butuh waktu, belum setting mic dan sebagainya. Nah, kalau kayak gini kan simple nih jalan. Nah, di depan ini udah gerbang utama, teman-teman. Gerbang utama Citra Raya, ciri khasnya ya itu ada patung kuda. Nah, itu kan banyak kuda tuh di atas. Itu ciri khasnya Citraland di mana-mana kalau nggak salah kuda ini. Nah, ini jalur utama Tangerang ke Serang. Ini tuh Anyar Panarukan, jalur Anyar Panarukan kalau nggak salah. Nah, ini kita belok kiri ke arah Pasar Cikupa. Nah, depan udah Pasar Cikupa nih. Nah, ini jalanannya lumayan lengang ya teman-teman, karena minggu pagi biasa kalau hari kerja itu aduh padatnya di sini. Di lampu merah tadi itu aja udah ngantri biasanya. Nah, ini depan Pasar Cikupa nih teman-teman. Nah, Pasar Desa Cikupa. Oke, mari kita lanjutkan sambil nyari-nyari kira-kira mau sarapan apa nanti. Tapi biasanya seperti ini tuh males mau berhenti. Males berhentinya, terus ya sudah, biasanya agak-agak tahu-tahu udah sampai Serang aja gitu. Atau kita ngebrand saja nanti di Serang. Di Serang itu ada apa ya kulinernya? Ada pecak bandeng, ada sate bandeng, ada rabek, ada sop ikan. Wah, mantap-mantap nih. Pas banget buat perbaikan gizi, teman-teman. Let's go, kita ke sana. Nah, ini juga kalau jam kerja atau jam pulang kerja, di sini kan kanan kiri banyak pabrik nih. Itu pasti padat banget di sini, itu biasanya macet. Nah, ini kalau lempeng terus itu ya bisa sampai Cilegon, sampai Merak gitu. Nanti kalau belok Cilegon belok kiri itu nanti sampai Anyer, sampai Labuan, Sumur. Nah, gitu. Jadi bisa angkot-angkot ini ngetem buat ini nih para pekerja-pekerja pabrik yang kerja di daerah sini. Biasa kalau pagi-pagi itu ada yang jualan lauk yang sudah dibungkus-bungkus gitu juga. Jadi buat teman-teman yang kerja di pabrik itu biar dia nggak masak-masak lagi, tinggal masak nasi bawa bekal terus nanti makan gitu. Ya, pengalaman saya dulu kerja di pabrik teman-teman kayak gitu. Jadi kita bawa bekalnya tuh nasi putih aja, terus nanti beli lauknya tuh di mamang-mamang seperti itu. Terus makan bareng, istirahat di dalam karena malas keluar kadang kan. Oke, mari kita let's go. Balaraja Serang lurus, kantor Disub Kabupaten Tangerang, Puspem. Nah, ini nih kalau teman-teman mau ke Tiga Raksa, ke kantor
kantor pemerintahannya Tangerang itu ada di jalan yang belok kiri itu kan ada tulisan Tangerang gede banget tuh, ada gerbangnya. Nah, ini Hima Jasa Kampung Rambutan Balaraja. Itu ngetemnya di Balaraja tuh deket jembatan layang gitu. 3, 1, go. Oke, mari kita lanjut. Tuh ada kamera-kamera di atas tuh, ada tilang headlay, hati-hati. Ini Serang Merak lurus ke kanan ke Talaga. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Ini jalannya udah lumayan enak, ini cor. Jalannya udah halus, enak. Nah, ini ada marka kuning, artinya jalan negara kalau nggak salah ya. Dan di tengah itu ada apa itu, kayak pembatas, kayak kalau malam tuh kalau kena lampu dia memantul, jadi kanan kirinya karena nggak ada separator, pembatasnya itu. Nah ini aku cuma jalan tuh 60 teman-teman. Nah kalian bisa lihat kan, kemarin saya diomelin sama netizen yang budiman, mas kenapa speedometernya mati, mas kenapa ini. Ya bukan sengaja dimatiin, karena emang mati teman-teman, dan belum diganti waktu tur ke NTT yang pertama dulu. Pengen sarapan apa ya? Belum terlalu lapar sih, tapi lapar. Nah gimana coba tuh, belum terlalu lapar tapi pengen makan. Karena ya itu tadi, perutnya udah biasa kemarin seminggu sarapan terus. Nah untuk memulai intermittent lagi itu biasanya di hari pertama kedua itu agak gimana gitu, karena udah biasa lambungnya terisi makanan gitu. Tapi kalau diniatin nanti juga bisa sih. Lempeng ke Serang Merak, kanan ke Sukanagara. Oke, mari kita lanjutkan. Masih ramai lancar jalanan menuju ke Merak pagi ini. Dan dulu sebelum ada tol tuh mungkin mereka juga lewat sini ya, lewat jalan utama ini, Jalan Raya Serang. Tiga Raksa ke kiri, Balaraja ke Serang ke kanan. Nah ini bisa juga nih ke sini ke Tiga Raksa ke Tenjo, bisa lewat sini nih. Nah ini jalan utamanya, kita lempeng terus ke kanan. Nanti sarapannya ada yang setelah Balaraja aja ya, kita ke arah Kresek itu baru nanti nyari sarapan. Biasanya banyak kan ke jalan kecil gitu, kalau jalan utama kayak gini agak ribet berhentinya juga sih. Bukan ribet sih, males. Langsung aja lempeng. Dan daerah-daerah Balaraja ini juga banyak pabrik. Nah seperti ini di sebelah kiri itu juga pabrik, kanan kirinya banyak pabrik. Nah ini pintu tol. Pabriknya itu kan ada pasar gitu. Nah itu biasanya buat pabrik-pabrik. Ya itu tadi buat beli lauk, beli sayur gitu, karena memang customernya banyak kan, jadi biasanya ada pedagang di sana. Cuma di Indonesia kan ada lampu kuning langsung tabrak gas. Ya udah, let's go. Tadi sebelah kanan tuh ada pintu tol ya teman-teman, pintu tol Balaraja. Nah ini sebelah kanan ada perumahan Telaga Bestari. Ini di situ tuh ada hampir separuh perumahan itu kalau nggak salah dibeli Lion buat perumahan karyawan dan juga perumahan kru-krunya Lion tuh banyak tinggal di sana. Kalau dulu kan ada di mesnya tuh ada di belakang pergudangan Bandara Mas itu, sekarang kayaknya udah dipindah situ semua. Jadi enak aksesnya dari tol tadi tuh dia langsung masuk ke tol, terus keluar lagi tuh di bandara. Jadi cukup simpel untuk angkutan karyawan ya, karena biasanya ada angkutan karyawan shuttle gitu dari komplek perumahan menuju ke tempat kerjanya di Bandara Soekarno-Hatta teman-teman. Jadi teman-teman saya yang di penerbangan banyak juga yang tinggal di sana. Jadi ada kru, ada mekanik, ada pramugari-pramugara tuh banyak tinggal di situ. Bineka, ini bis-bis kemana ya itu ya, Balaraja kemana itu. Oke, mari kita let's go. Gasken. Masih ramai lancar hari ini. Harus tetap waspada teman-teman. Pagi ini enak karena mataharinya belum terlalu terik, terus belum banyak debu juga. Kalau pagi gini, kalau siang itu kan udah terik debunya, aduh parah. Jadi enak jalan pagi itu seperti ini. Cuma itu harus tetap waspada ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang jalan ngoceh kayak gini itu kan konsentrasinya
terpecah kalau kita belum terbiasa. Saya juga awal-awal dulu agak ribet karena harus membagi apa yang kita omongin dan melihat sekitar ya. Tapi ya makin berlatih juga kita sadar sih membagi konsentrasi itu penting supaya kita bisa tetap perjalanan aman dan teman-teman bisa tetap menikmati cerita-cerita perjalanan yang saya hadirkan. Nanti dari Balaraja aku mau belok kanan menuju ke arah Kresek apa Kresek ya gitu tulisannya. Nah ini kalau Lempeng itu lewat Jalan Layang. Nah ini mangkalnya di sini, ada juga di sebelah sana teman-teman bisnya. Nah ini aku lewat sini nih tulisannya Kresek, Kronjo Kresek. Nah Kronjo Kresek, kita lewat situ tuh. Nanti kita akan belok kanan. Kalau yang lewat atas itu Lempeng sampai ke Merak. Soalnya dulu sebelum ada jalan layang itu di sini pasti macet banget. Nah kita belok putar balik sih, U-turn di sini. Ya tapi itu ada di sini nggak sih? Oh iya. Nggak, tadi saya bingung kok ada tanda nggak boleh U-turn tapi orang-orang pada putar balik. Ya sudah, kita ikut warlock aja teman-teman. Oke, mari kita let's go. Nah kayaknya sampai sini saya kan belum pernah lewat Tanara ya. Saya akan buka peta deh sambil nyari tempat sarapan. Ya sebenarnya kalau lewat dari segi jarak itu lebih cepat jalan yang ke arah Serang tadi. Cuma itu tadi udah ketularan sama Mbak Godrong ini. Kalau ada yang ribet, ngapain yang enak gitu. Jadi kita mau lewat sini, karena mau ini juga, kita mau lihat petilasannya Senawawi ya, ulama dari Banten yang dulu beliau itu berpengaruh juga sih di Mekah gitu loh. Kalau nggak salah beliau itu punya tanah yang akhirnya tanahnya itu diwakafkan jadi masjid, pelebaran masjid Mekah, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Jasanya besar banget buat umat Islam di seluruh penjuru dunia gitu. Nah waktu umroh yang pertama itu kan saya bareng dengan salah satu teman saya orang Kronjo sini, dan beliau ini kalau nggak salah itu masih terahnya Senawawi atau masih keturunan gitulah. Nah saya diajak ke kuburannya beliau untuk menyekar lah, tapi kuburan-kuburan di Mekah itu kan nggak ada tenger ya, nggak ada patoknya gitu loh teman-teman. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang tahu keberadaan kuburan tersebut gitu. Makanya ya untuk menghindari kelakuan warga negara Indonesia yang biasa pada gelar tikar di kuburan kayak gitu mungkin. Tapi kemarin beliau tahu si Mas Imam, terus saya diajak keluar dari rombongan. Kita jalan sendiri. Jadi beliau ini jago bahasa Arab, jadi bisa nawar-nawar taksi. Kita jalan-jalan sendiri berdua sampai ke pemukiman Arab, ke desa-desa tradisionalnya Arab yang biasanya tidak didatengin ketika ada grup-grup umroh gitu. Seru sih kemarin, sampai ziarah ke makamnya istrinya Kanjeng Nabi gitu kan. Nah makamnya Senawawi ini itu dekat dengan makamnya istrinya Kanjeng Nabi di Mekah. Nah, kebanyakan makam keluarga Nabi itu kan di Madinah ya. Nah istrinya Kanjeng Nabi ini ada makamnya di Mekah. Nah makamnya Senawawi ada di situ di pojokan gitu. Nanti aku liatin deh fotonya kalau masih ada ya teman-teman. Oke, nah di sini aku mau lihat kanan kiri nih ada kira-kira ada sarapan apa. Seger-seger ketupat sayur kayaknya enak tuh. Nah kan nggak jadi berhenti kan, kayak gitu tuh. Kalau naik motor tuh kadang malas berhentinya, apalagi berdua tuh berhenti nggak sih agak ribet lagi. Ini ada pasar apa ini? Itu ke arah Kronjo, ke arah Kresek nih teman-teman. Ini kalau mau ke Pulau Cangkir juga kemarin saya lewat sini nih, Pasar Santiong Balaraja. Muat ke, aduh. Ini macet ada apa ya ini? Alon-alon. Nah gini nih, berkendara di Tangerang, Jakarta. Begini nih teman-teman.
Harus pintar-pintar nyari celah. Ini kenapa malah macet ya lewat sini ya? Ada apakah gerangan, saudara-saudara? Ada perbaikan jalan kah apa? Oh iya kan ada perbaikan jalan tuh depan. Jadi separuh-separuh gantian. Ya semoga saja di depan ini aja ya. Karena biasanya kalau udah bulan berberan kayak gini tuh banyak banget. Banyak banget yang ngerek-ngerek jalan seperti ini teman-teman. Nggak tahu kenapa deh. Ini bapak-bapak pemerintah nih kalau bikin itu ngejar targetnya di bulan berberan ini. Padahal bulan-bulan berberan ini itu kan udah mulai musim hujan ya. Untuk proyek-proyek kayak gini kan biasanya terganggu, harusnya sih. Ini ada penambalan, pengecoran jalan ini teman-teman yang dikotakin itu. Nah ini depan ini. Dan ini pertigaan guys, pertemuan cabang gitu. Nah ini jalan, ada jalan juga. Ini nggak tahu nih, gue bisa apa nggak ke sana. Ini ada perbaikan jalan separuh, jadi agak macet. Ini nanti kalau sore itu pasti lebih parah lagi nih. Nanti baliknya jangan lewat sini deh. Baliknya kita lewat mana ya? Atau lanjut? Nah ini ternyata bukan dikeruk sih, tapi emang ditinggiin teman-teman jalannya. Kresek Rojo Lempeng. Ini pasar Santiong kalau nggak salah tadi namanya. Oke, mari kita let's go. Karena di sana tadi padat, jadi sininya lengang banget ini. Gas lah, gas. Wih ada bis-bis Gumel, kayak biasa buat angkutan karyawan kayak gitu tuh, bis restu. Buat apa? Mungkin trayeknya udah nggak ada atau memang sudah terlalu tua untuk mengangkut trayek umum. Biasanya buat angkutan karyawan seperti itu. Aduh, harum banget nih bau orang goreng kopi. Point Barbershop, bukan Indomaret Point ya guys ya. Point Barbershop. Ini tadi malam itu sebelum pulang ke rumah aku isi Rio ini dengan Pertamax 30.000. Udah full sih. Tadi udah baru berkurang 1 bar itu. Kira-kira sampai mana ya? Kemarin emang benar-benar sampai di res gitu di merah. Tadi saya isi 30.000. Ternyata nggak tumpah, masih muat. Oke, nah itu kan banyak sawah-sawah tuh, masih asik kan. Nanti pokoknya kita ikutin pelang yang ke arah Tanara aja. Nanti udah sampai di pertigaan Tanara kita ke kiri ke arah Banten Lama. Kronjo, Gunung Kaler. Nah Kronjo mau gitu kalau nggak salah masih masuknya ke Tangerang Kabupaten teman-teman. Jadi Tangerang Kabupaten tuh luas banget sampai ke arah mana ya, Tanjung Kait tuh nggak salah masih Tangerang Kabupaten juga, perbatasan sama Jakarta Barat. Mau gitu juga. Nah masih banyak sawah-sawah tuh kalau daerah sini, jadi masih enak kalau buat jalan kayak gini tuh. Jalannya cor-coran ya, mudah-mudahan bagus terus ya sampai ke Banten Lama sana. Dulu kata temenku tuh jalannya jelek lewat sini, tapi dulu ya, atau sekarang. Kemarin ngapain lewat situ tuh, jalannya jelek gitu. Nah sekarang udah enak sih. Nah ini kemarin tuh saya rencana ngecek ini shockbreakernya Rio yang depan ini teman-teman, karena sudah agak keras. Gak tahu dia harus ganti seal, ganti oli, atau kalau udah parah ya mungkin ganti shockbreaker kali ya, yang enak. Soalnya kadang kalau jalanan jelek itu bikin capek di tangan kalau shockbreakernya keras kayak gini. Kayak kemarin yang ke Sumbawa itu kan, tuh tangan saya capek banget ya kalau jalan jeglak gitu. Nah kira-kira kita akan sarapan di mana guys? Belum terlihat hilalnya, kira-kira mau sarapan di mana. Oke, dan enaknya lewat jalan kecil kayak gini kita bisa lihat aktivitas warga gitu loh. Jadi mereka yang mau pergi kemana bareng keluarga gitu. Nah kalau yang di jalan utama itu kan emang jalan buat angkutan bisnis ya. Biasanya crowded, biasanya padat banget. Terus gak bisa nyantai, pikirannya tuh selalu kemprungsung. Kemprungsung apa sih mas? Gunung Kaler, Kronjo, kantor Sukamoja, jalan Meteran. Kita lurus kayaknya. Pokoknya nunggu sign yang ke arah Tanara aja nanti. Nah ini kalau mau ke tempat temanku, rumahnya Imam tuh belok kanan dia. Nah ke sana belok kanan itu.
Kalau mau ke Pulau Tangkil juga ke sana kalau nggak salah. Desa Sukamulya, kayaknya ada pasar desa gitu di depan di sana tadi teman-teman. Nah, daerah sini tuh udah banyak banyak pondok pesantren, pondok-pondok salafi itu banyak di sini. Nah, teman saya si Imam itu juga dia punya pondok salafi gitu di situ. Tempat saya biasa menenangkan diri kalau lagi banyak pikiran tuh udahlah itu nginep berapa hari di sana. Jadi kayaknya tenang gitu. Ada obrolannya nyantai gitu, anak-anak pondok gitu. Dulu tuh sebenarnya pengen nyantri guys, pengen jadi santri gitu, cuma ya kondisi tidak memungkinkan. Ya nantilah, nggak ada kata terlambat untuk jadi santri, mudah-mudahan ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman. Jadi kita masih di Kabupaten Tangerang kalau nggak salah, Kerunjuit. Batasnya itu Tanara kalau nggak salah ya. Tanara tuh masuknya udah Tangerang apa udah Serang ya. Hati-hati, banyak anak kecil. Nah, untuk lewat-lewat jalan kampung seperti ini ya nggak bisa kebut-kebutan juga gitu loh. Jadi makanya lebih seneng saya, lebih santai gitu San Morinya. Dan ini saya lupa bawa kacamata guys, nggak tahu nih. Saya akan sebelum malam kita sudah balik ya. Ini nggak bawa laptop juga, memori kamera terbatas nih, nggak bisa ditransfer nanti. Mungkin nanti baliknya kalau lewat jalan yang sama saya nggak akan rekam ya. Kecuali nih muter jadinya, nggak tahu tuh. Ini nih agak ngeri-ngeri nanti tuh bocah-bocah pakai sepeda listrik gitu loh. Nggak tahu nih regulasi sepeda listrik itu seperti apa ya. Ya regulasi sepeda listrik itu kadang membingungkan nih, bocil-bocil ke jalan raya seperti ini kan masuknya udah jalan raya ya. Harusnya ya pakai safety dan sebagainya, soalnya kan mobil-mobil, motor juga pada lewat sini kan. Di satu sisi sih menguntungkan, bisa akses kemana-mana, istilahnya juga itu tadi kadang membahayakan pengendara lain. Karena kadang kalau kita nggak aware gitu kan bisa nabrak. Atau banyak juga kan kecelakaan dari bocil-bocil ini yang pada kebut-kebutan di jalan raya nggak pakai helm. Kalau nggak salah sepeda listrik kan sudah ada kecepatan maksimumnya ya. Nah, mungkin regulasinya mungkin diatur kecepatan maksimumnya berapa atau disetting nggak boleh dari itu gitu. Mungkin saran aja supaya ya fungsinya sebagai sepeda aja. Ada bis-bis Bumel, Loise, ini angkutan karyawan nih pada di sini. Ada Arimbi, ada Restu, Adi Prima. Ini bener kayak jalannya. aku buka map dulu lah, agak ragu soalnya. Saya kemarin waktu mau ke Pulau Cangkir itu lewat sini juga sih, ke petilasannya Pangeran Sabrang Laut apa gitu, Pangeran Jaga Lautan. Tadinya pengen cari warung sekalian buka map gitu, nasi uduk kampung gitu, seru sih. Biasanya semur jengkolnya enak, lebih lebih maftuh atau lebih lengkap, bumbunya lebih lebih medok bumbunya kalau jengkol yang dimasak dari ibu-ibu di kampung gitu, semur jengkol. Kita lanjut aja lah. Unit Kresek, kita sudah sampai di Kresek nih teman-teman. Nah ini Carenang, Serang ke kiri, kita ke kiri. Kalau ke kanan tuh yang kemarin yang saya bilang ke mana itu, ke Pulau Cangkir. Kalau ke kirinya jalan kecil gitu kayaknya bukan deh. Oke, mari kita lanjut. Wah ini nih depan nih bawa anjingan banyak banget ini. Nah di pesisir Tangerang ini juga banyak yang mancing teman-teman. Biasanya nyewa perahu gitu buat mancing ke tengah laut atau di bagan-bagan gitu. Nah kemarin yang di Pulau Tangkil itu ada juga kayak tempat-tempat yang disewain buat mancing gitu. Oh ada angkotnya ternyata di sini tuh, warna hijau. Ini kayak Balaraja, angkot ke Balaraja itu.
Restu, dari tadi banyak banget bis Restu di sini. Nah, ini deretan warung-warung nih. Pasar nih, pasar teman-teman. Ini Kronjo ke kanan, Gunung Kaler ke lurus. Ini pasar Kronjo nih kayaknya nih. Ya bukan, Kecamatan Pesek. Selamat datang di Kecamatan Pesek. Nah, ini kan ada crepes. Oh, itu alun-alun depan kecamatan. Banyak yang jogging-jogging. Banyak yang ini juga yang bawa apa namanya, ancingan, jadi mau mancing. Oh, depan ini pasar ini guys. Pecel pincu menarik tuh. Tapi makanya di mana? Ya kan banyak yang pakai sarung, pakai apa, hoodie, pakai kupluk gitu tuh. Dari tadi kalian sudah lihat ada bocil bawa sepeda listrik berapa nih guys? Dihitungin nggak? Udah banyak banget sih kayaknya. Ini makin kesini harusnya makin jarang ini yang ada warung. Jadi kesempatan saya untuk sarapan kayak makin kecil nih guys. Ya udah, nanti sedapatnya aja. Bah, mie ayam harusnya enak nih, mie ayam. Nih YPI El Syarif. Mie ayam belum buka tapi. Hebat nih masnya, jalan kaki barefoot. Enak tuh. Tapi takut juga kalau di jalan-jalan seperti ini. Takut paku. Kalau di kampung gitu, di sawah itu enak barefoot atau apa, tanpa alas kaki jalan gitu ya. Nah, kalau jalan-jalan kayak gini kan agak-agak gimana ya, agak was-was juga, entah itu ada apa gitu. Tapi sebenarnya katanya lebih sehat kalau kita jalan kaki barefoot kayak gitu. Dan ini juga bapaknya barefoot tuh. Mie ayam Gria. Banyak yang olahraga di sini juga hari Minggu pagi. Tapi ada pemadam kebakaran, ngapain ini? Simulasi atau ada kebakaran? Ada bekas kebakaran teman-teman. Kasihan. Tuh hancur kayak gitu, habis. Itu rumah-rumah itu kayak petak-petak rumah. Desa Kresek. Masuk desa Kresek. Apa saya sudah terlalu jauh ini ya? Ini saya belum ada buka map sih dari tadi. Feeling aja. Semoga aja nggak salah ya. Ya salah ya, balik kanan. Ini kanan kiri banyak warung-warung sih. Tapi jualan apa ya? Ayam. Ini kan ibu-ibu jualan sayur nih, sayur keliling. Udah di plastik-plastikin itu. Udah ditungguin customernya itu. Para ibu yang males ke pasar atau jauh dari pasar itu terbantu banget dengan adanya bakul sayur keliling gitu. Ya simbol kalau di kampung juga gitu tuh. Soalnya kalau sendirian kadang ke pasar itu kan butuhnya cuma dikit aja gitu ya. Ya udah dia nyegat bakul keliling gitu aja. Dan sudah punya langganan gitu, kalau si bakulnya lewat itu biasanya teriak sayur gitu. Atau tahu-tahu mampir di teras gitu. Oke, mungkin aku offin dulu ya kameranya teman-teman. Udah terlalu lama ngeceknya tadi. Nanti kalau ada sesuatu yang unik, aku buka lagi deh. Udah masa panen di sini, udah banyak yang dipotongin padinya. Ini udah kayak kampung-kampung gitu. Ini ada pohon randu. Lama banget gak lihat pohon randu teman-teman. Oke, aku off dulu di sini sambil buka peta deh, biar makin yakin. Nah, oke teman-teman, aku udah buka peta. Ini ternyata on track. Dari sini ke Banten-Nama tuh masih sekitar 51 menit. Tuh. Dan Banten-Nama kalau minggu ini masjidnya pasti ramai tuh, yang banyak yang ziarah. Kita lihat ya nanti ya. Oke, mari kita let's go. Gua bahas sarung tangan tadi lupa. Sarung Padang. Nanti di daerah Tanara aja kali ya sarapannya. Mungkin di sana lebih banyak. Karena Tanara kan tempat wisata ziarah itu kan, tempatnya Syekh Nawawi. Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler. Let's go, kita lanjut. Ini jalanannya terbelah gitu teman-teman. Ini kalau kalian touring mau ke Merak terus nggak mau lewat jalan utama,
yang macet kadang. Kalau jam kerja itu biasa sering macet. Kalian bisa lewat sini nih, dari Tangerang atau dari Balaraja bisa belok kanan, nah, ngikutin jalan yang tadi saya ikuti. Terus nanti ketemu dengan pertigaan di Tanara, kalian ambil kiri nanti ke arah Banten Lama. Banten Lama tinggal lempeng aja ke arah Cilegon bisa ke arah Merak gitu. Kalau dari segi jauh agak sedikit lebih jauh, lebih muter, cuma ya itu tadi lebih enak jalannya, apalagi kalau motor-motor baru ya, dengan shockbreaker yang udah bagus itu sih enak. Oke, aku off cam dulu. Jalanannya seperti ini, belum ada yang bisa diceritain. Nanti kita ketemu lagi di depan. Let's go. Nah, di Kecamatan Gunung Kaler ini teman-teman jalannya udah bagus kayak gini, udah cor-coran. Sawahnya sudah mulai panen, sudah selesai panen. Nah, ini kalau pagi di sini bagus nih kalau lewat daerah sini pagi. Dan kanan kirinya masih banyak pohon. Seger banget udaranya. Pas-pasin menghirup udara segar. Nah, lagi banyak panen juga tuh teman-teman. Nah, lagi banyak aktivitas panen di situ. Ini kalau malam mungkin gelap banget kali ya kalau lewat sini ya. Jadi nggak aman sih, aman mungkin, tapi jalan-jalan gelap gini kalau kalian sendiri itu takutnya pecah ban atau ada trouble di motor gitu. Nah, kalau aku sih nggak nyaranin ya. Dan kalau aku juga nggak pernah jalan malam gitu. Biasanya jarang kalau sendiri jalan malam. Biasa kalau udah maghrib itu minimal mau maghrib itu udah nyari tempat untuk berteduh atau mau menginap. Oke, aku off dulu ya. Jalanannya kayak gini terus. Nanti di Tanara aku on lagi. Nah, ini jalanannya lagi musim gugur. Pohon-pohonnya daunnya pada rontok, tapi bagus. Nah, ini tuh masih Kabupaten Tangerang guys. Jadi Kabupaten Tangerang itu nggak cuma di Curug, di Legok gitu doang ya. Sampai ke sini ternyata masih Kabupaten Tangerang. Luas ternyata, baru tahu saya. Nah, tadi kalau kita Pasar Kronjo tadi belok kanan, nanti tembusnya juga jalan di depan ini. Jalan antara Kronjo ke Banten. Wih, sedang ada pembangunan apa nih teman-teman? Kayak komplek perumahan atau perkantoran. Nah, tadi kalau kita lewat Kronjo, Pasar Kronjo tadi kita ke kanan, tembusnya di jalan yang ini teman-teman, Jalan Raya Kronjo ke Merak, ke Anyer. Nanti kalau ke kanan tadi ke Kronjo, kalau ini ke arah Banten Lama. Ini banyak yang touring juga nih. Let's go bang. Oke, mari kita let's go. Ini udah on track ini. Nanti kita sampai di Banten Lama jam berapa ya? Jembatan ini batas apa ya? Biasanya jembatan kayak gini kan batas ya. Kali. Ini kayak naga-naganya udah bakau laut ini sebelah kanan mungkin udah. Oh iya, udah hutan bakau tuh. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku masih on cam. Nah, lagi di daerah ramai seperti ini. Semoga aja ada tempat sarapan. Nah, kan banyak tempat berziarahan sampai tadi itu. Bis restu lagi. Amin. Ini udah jalan raya ini teman-teman. Jadi udah gede jalanannya. Dari sini ke Banten Lama 40 menit. Let's go. Di Banten itu ada pecak bandeng di pinggir laut gitu loh. Pinggir laut, pinggir sawah. Saya dulu pernah makan, lupa namanya. Apa kita sarapan di sana aja? Menarik. Nanti siang kita ke Kota Sarangnya nyari kuliner-kuliner yang berhubungan dengan sejarah rempah yang ada di Banten. Rabek itu kan makanan dari masakan dari kambing yang bumbu rempah-rempahnya tuh kuat banget. Kalau nggak salah itu akulturasi budaya dari Arab dan juga
Jawa Barat kalau nggak salah ya. Nah ini saya stay di jalan di 60 teman-teman, karena kalau lewat dari 60 tuh kayaknya kita sudah nggak bisa menikmati kanan kiri ya, sudah terlalu kenceng. Tapi nanti kalau ada yang menarik ya sarapan aja sih, nanti makan lagi gitu kan. Kan lagi perbaikan gizi harus banyak makan gitu kata Pak dokternya. Alasan aja lu Mang. Ini ada sungai juga, dan itu kayaknya udah connect ke laut, dari dekat laut itu kayaknya. Nah ini sudah ada tulisan Banten Lama lurus ke Carenang Cikande ke kiri, Tirtayasa Pontang lurus. Nah, kita Banten Lama lurus guys, let's go. Ih ada bubur ayam Cirebon. Oh, yang di sini padinya masih hijau nih, belum panen. Tuh ada angkutan juga tuh, Elf angkutan umum atau charteran? Harusnya sih ada ya, angkutan umum teman-teman. Itu Elf mana ya? Plat kuning. Lagi hazy karena banyak petani yang bakar bekas panenannya. Terus karena mereka mau ngejar untuk ditanamin lagi kayaknya. Nah itu hazy kan, asap. Tadi aku lihat ada beberapa yang lagi bakar jamen atau ini padi bekas batang padi. Wow. Ini Elf kemana nih ya? Kita nggak pasang gas. Platnya kuning sih, apa di charter ya? Kalau depan ini angkot nih kayaknya. Oh ditarik angkotnya, lagi mogok. Oke let's go. Ini sudah di daerah Tanara teman-teman. Nah situsnya Senawawi itu di mana ya? Aku mau buka peta dulu dah. Nah ternyata makam beliau itu ada di sini teman-teman. Lebih dekat dari Jalan Raya Kemerak ke Serang kayaknya. Kalau kita mau berangkat dari situ, dari sini Keragilan ke arah sini. Nah ini saya lagi ada di sini. Jadi kalau muter lagi ke sana kayaknya jauh. Jadi mungkin saya akan langsung ke Banten Lama sini. Oke, nanti insya Allah kapan-kapan deh kita lewat ke sana. Saya pikir tuh di Tanara. Soalnya kemarin ada bilang tuh di Tanara makamnya beliau. Jenderal SN Hawawi Tanara. Oke, kita ke ini aja. Masih 24 menit lagi kalau ke makam beliau. Terus kayaknya aku mau langsung ke Banten Lama aja. Apa tadi kita lewat ya? Tadi nggak buka peta sih. Sudah kita ke Banten Lama aja teman-teman. Makam Syekh Nawawi Mandaya. Kalau restoran itu di mana ya? Restoran Pecak 24 menit. Bukan jam 9, sekarang baru jam 8. Belum buka berarti. Nah ke arah situ tuh. Nah, dia nggak jauh dari itu, dari Banten Lama. Jadi ke arah Banten Lama aja. Nanti di sana kita cari sesuatu. Ini jalan tinggal lurus sih. Nah, jalan tinggal lurus, aku matiin aja. Udah baterainya udah mau habis. Aku cas dulu deh. Ya, jangan-jangan kabelnya nggak kebawa. Oke teman-teman, di depan apa ini? Kecamatan Tanara. Ternyata saya tuh nggak bawa kabel charger iPhone teman-teman. Ya sudah, nanti kita ada bisa apa ini? Kita lewat, biarin dia lewat dulu. Saya mau lihat. Guys. Oke kosong, yuk guys. Iya ternyata saya nggak bawa kabel charger buat iPhone. Tadi kayaknya masih nyolok di chargeran di rumah di meja, jadi nggak kebawa. Jadi nanti kayaknya saya harus cari toko ini deh, toko kabel, beli kabel yang murah-murah aja dulu untuk ngecas. Yang penting buat ngecas HP sih. Tadi dua-duanya saya masih colokin di chargeran yang di rumah di meja. Lupa bawanya. Kebawahnya Type C malah, jadi nggak bisa buat ngecas. Oke, ini sawah-sawah kanan kiri. Atau nanti ziarahnya pas balik kali ya.
Iya, kalau pas balik lihat nanti deh teman-teman. Ini ya kan masih musim panen, ada yang sebagian sudah panen, ada yang belum. Dulu kalau zaman-zaman saya kecil, kalau mbah buyut saya tuh panen tuh dia pakai ani-ani teman-teman. Tahu nggak ani-ani? Aduh, udah tua banget ya kelihatan, ketahuan. Iya, dia tuh masih pakai alat tradisional gitu loh. Jadi yang di krek 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 gitu. Jadi one by one, satu gitu. Ini Banten Lama lurus Keragilan, Cikande ke kiri, Tengkurak ke kanan. Nah ini kalau makam Nawawi itu bisa yang ke arah Keragilan tadi itu. Nah bisa yang Lempeng sana tembusnya. Ternyata kalau lewatnya Keragilan itu tembus sini, bisa juga nanti ke arah Banten Lama sini. Dan itu lewat ininya Syekh Nawawi, lewat makam beliau. Ini kayak kali-kali yang terhubung ke laut. Apakah di sana laut? Iya kayaknya tuh laut guys. Di sana ada laut itu. Oke, jadi kalau hari Minggu gini banyak juga yang mungkin ziarah ke sana, ke Banten Lama. Di sana tuh ada masjidnya Sultan Banten, masjid lamanya, Masjid Agung Banten teman-teman. Saya lewat sini nih. Nanti kalau ada toko ini, aku mau beli toko apa namanya? Toko HP apa nih? Merdeka Ponsel, tapi dia masih tutup. Sekarang tuh belum ada jam 8 ya. Jam 8 kurang kayaknya. Es teh manis Solo. Kenapa sekarang banyak banget ya es teh Solo seperti itu dengan gula yang sebegitu banyak. Saya dulu pernah nyobain sekali, tapi ya gulanya kayak gitulah. Kacang hijau, ketan hitam, itu Bunda. Ini angkot kemana ini ya? Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, makam pahlawan nasional Sultan Ageng Tirtayasa. Oh itu makamnya di situ teman-teman. Ada ziarah. Ini banyak yang nyuci di kali. Ini ada angkot kemana ya? Gak ada tulisannya tadi. Aku bisa dicari. Mana itu? Ada yang tahu nggak? Itu angkot kemana teman-teman? Ini sih udah jalan besar terus kayaknya ya. Udah jalan kayak gini terus, udah enak. Oh iya, masyarakat sini masih itu menggunakan kali ini untuk melakukan berbagai aktivitas. Tapi sampahnya guys, sampah plastiknya aduh sayang banget sih. Kalau bersih kayak di Korea gitu kan ya bagus ya. Buat mandi, buat nyuci. Ini tuh saluran irigasi pertanian kayaknya ya. Kan banyak sawah-sawah di sini kan. Ini saluran irigasinya ini. Sepertinya sengaja dibuat. Kok bisa lupa ya? Karena dadakan dari teman-teman berencana untuk keluar itu udah pas pulang dari musola tadi, ngapain dia gitu. Ya udah jalan yuk ke San Mori gitu. Ya udah, cuma yang ke bawah tuh malah powerbank. Saya mikirnya biasanya kabel itu tuh nempel di powerbank, nggak pernah saya lepas biasanya. Cuma nggak tahu tadi malam itu kayaknya buat ngecas HP di meja kerja gitu. Jadi kelupaan. Pelajaran pesantren Birrul Waludin. Nah, sini banyak pesantren juga teman-teman. Atau kalian ada yang pernah mondok di daerah sini? Nah itu tulis di kolom komen ya, di pondokan mana, di pondok pesantren mana teman-teman. Jadi ada yang nyuci motor juga di sini. Jalannya enak sih, ini aspalnya juga halus. Ada bis-bis juga tuh di situ kayaknya poolnya. Waduh, makan badan jalan gini ya, tambal ban gini. Banten Lama, Pontang lurus, Kebon Lontar ke kanan. Oh ada kebon lontar ya? Banyak lontar gak di sana? Kita ke Pontang, Banten Lama. Ini ramai sih, udah. Ada ibu-ibu senam. Nah ini sudah selesai panen jalanannya teman-teman. Ini mungkin jalannya bagus gini terus ya sampai ke Kronjo ya. Nanti saya coba ini deh, lewat Kronjo aja baliknya. Atau lewat jalan ini,
Jalan Raya Serang. Kalau Jalan Raya Serang ya gitu-gitu aja sih, nggak terlalu menarik dan biasanya macet kalau sore. Atau lewat Jasinga. Wah, makin jauh kok kan mas. Jasinga Rangkas Citore kok nggak pulang guys jadinya guys, nggak bawa apa-apa ini. Saya sengaja nggak bawa tas supaya pulang ini tadi tuh. Soalnya kalau udah bawa tas, bawa laptop, nah itu tuh pasti nggak pulang itu, sudah fix. Sudah yakin saya tuh pasti lanjut kayak gitu tuh, karena rencana-rencana dadakan itu yang bahaya. Belum ketemu toko kabel teman-teman. Nah ini kawasan Banten Lama 17 kilo, Pelabuhan Karangantu 18, Domas ke kanan 3 kilo, Ciruas ke kiri 15. Nah kita lurus tuh. Oh ini bisnya ke arah ini, ke arah Ciruas. Setelah Banten Lama ke Pelabuhan Karangantu. Ini harusnya toko-toko kecamatan ini banyak nih yang jual kabel. Tapi biasanya Indomaret juga jual sih kabel gitu. Itu ada ini, ada counter. Mbak kita tanya ya. Berapaan ini? Berapa? 25. Ya. Yang pendek aja nggak ada? Oh yang pendek. Yang pendek, yang buat power bank gitu. Ini, yang ini berapa? 17. Oke, makasih ya. Oke teman-teman, dapat charger 17.000 kabelnya. Nyari tuh yang pendek tadi tuh, yang buat power bank gitu biar nggak panjang-panjang. Tapi ternyata di situ gak ada, ya udah. Saya dapat yang penting bisa ngecas. Oke, mari kita lanjut. Aduh, si bapak kayak ini nih, yang ragu-ragu gitu kadang bingungin tuh, maju nggak gitu. Dan biasanya sering kecelakaan juga kayak gitu kan, maju nggak gitu. Si sopir truknya atau sopir mobilnya juga bingung tuh, akhirnya jeder gitu. Oke, mari kita lanjutkan sama nyari warung. Warung sawah ini kalau pas lagi hijau kan cakep tuh, atau pas lagi menguning belum dipanen itu kan bagus nih lewat sini ya. Jalanannya sudah mulai jalanan kampung lagi teman-teman, jalan desa. Warung, di mana warung ini? Pasar kayaknya, pasar kecamatan. Sedapatnya dia ada warung Padang. Ini bagus lagi kok jalanan. Oke, jalanannya enak seperti ini. Nah, kan sawah-sawah ini tuh asik. Dari situ siapa nih? Benteng Surosoan 14 kilo, Masjid Agung Banten 14 kilo, Museum Kepurbakalaan 14 kilo, belok kanan. Ini buat sepedaan asik juga nih ya. Jalur ini 14 kilo dari sini teman-teman, ke Banten Lama. Oh, ada yang lagi panen. Ya kan ada yang sepedaan ini. Ayo Pak, semangat. Aduh, kakek-kakek semua guys. Saya merasa terintimidasi. Mereka kuat-kuat sampai sini. Bis, ada pipa bocor. Sambal bakar mami mewah. Nah Banten tuh ini nih, di tiap-tiap tiang lampu tuh ada kayak gituannya teman-teman. Provinsi Banten. Tulisan Banten pakai fontnya font badak bercula. Yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Ini udah daerah pemukiman, udah jarang warung dari sini kalau nggak salah. Banyak yang jualan ayam potong dari tadi, pinggir-pinggir jalan nih. Asli nih kalau lebih pagi jalanan sini asik nih. Kanan kiri sawah. Berarti berangkat dari rumah sebelum subuh ya kalau mau sampai sini sepagi. Nih saya speed maintain di 60 nih teman-teman bisa lihat sendiri. Itu ada warung tuh. Asik banget jalanannya. Diapit sama pohon kanan kiri, terus jadi kayak bikin kanopi lorong gitu loh. Asik ya, bikin kayak lorong dan adem. Oke, ternyata ada bunganya pohonnya itu, warna-warna pink itu bunga. Selamat datang di desa apa tuh, Samajaya. Hasilnya sebelah kanan tuh kayak baluran guys. Di ujungnya tuh hutan bakau kayaknya, hutan bakau gitu. Terus ini ada kayak savana gitu, mirip baluran. Itu hutan bakau apa pohon apa itu ya? Kalau lihat di peta sih kayaknya
melipir pesisir gitu, kita pesisir utara Banten. Nah, nanti kapan-kapan kita melipir di pesisir selatannya Banten ya. Jadi kan tambak-tambak Bandeng ini kayaknya ya. Aduh, jalanannya sepi, bagus, enak lah. Kalian kalau mau cobain lewat sini silahkan. Sore sih, sore atau pagi hari. Atau kalian mau mancing, ya bisa juga tuh. Daerah sini banyak spot-spot mancing kayaknya. Ke laut. Ada apa? Pertalet kecil gitu. Pertashop. Aspalnya baru. Aspalnya baru nih kayaknya, guys. Kawasan Banten Lama 6 kilo, Pelabuhan Karangantu 7 kilo. Kita ke Pelabuhan Karangantu dulu kali ya. Oke, kita jalan. Ini Pecak Bandeng, Muara Bambu. Belum buka tapi. Apa itu dulu ya? Aku makan itu. Kalau nggak salah nggak jauh dari. Oh, banyak kok. Warung makan Pecak Bandeng. Ini juga warung makan. Kayaknya belum buka. Udah buka apa belum itu? Ini tambak-tambak Bandeng ya tadi teman-teman. Kanan kiri itu. Karena Banten ini kan juga terkenal dengan Pecak Bandeng Pecak Bandeng dan sate Bandeng. Nanti kita cari deh ya. Sate Bandeng sama Pecak Bandengnya. Oke, aku off dulu ya teman-teman. Nah, ini tambak-tambak ikan bandengnya tuh di sini teman-teman, banyak tuh. Ini tambak ikan bandeng. Nah, sampai negeri 25 Kota Serang. Ini Pelabuhan Karangantu 8 kilo, Banten Lama 7 kilo. Lagi cerah banget hari ini, semoga aja nggak mendung ya. Karena kemarin tuh Tangerang seharian mendung. Ini kayaknya bisa ada acara nih. Banyak yang bawa keranjang-keranjang merah berkatan. Kayak habis berdoa mungkin ya. Habis kenduri. Jalanannya enak di sini. Aspalnya juga bagus, nggak gelodak-gelodak. Oke, mari kita lanjutkan. Udah deket sih kayaknya Pelabuhan Karangantu. Kayaknya aku mau ke pelabuhan dulu. Habis dari pelabuhan cari makan, Pecak, baru ke Banten Lama. Pelabuhan Karangantu, karena di Pelabuhan Karangantu itu dulu adalah pintu masuk dari perdagangan yang ada di Banten, teman-teman, di ujung muara Pelabuhan Karangantu itu. Kalau nggak salah sekarang jadi TPI atau dari apa ya? Sekalian jajan-jajan kali ya, sekalian belanja hasil laut. Asik tuh. Jalannya adem, tikungannya enak, mantep banget ya ini. Ya, ada bis-bis ini habis siarah nih kayaknya nih. Skybird. Nah, kemarin tuh katanya ada maskapai baru, BBN atau BNN gitu. Bluebird Nordic. Oh ya, kemarin ada penerbangan perdananya dari Jakarta ke Surabaya. Nanti tanggal 2 itu ada lagi kalau nggak salah dari Jakarta ke Denpasar. Nggak tahu nih mau nyobain apa enggak, nanti lihat ya. Oke, aku off dulu teman-teman. Nah, ini ada simpang 3. Kalau ke kiri ke Serang Kota, kalau ke kanan ke Banten Lama dan juga Pelabuhan Karangantu. Aku kayaknya yang ke arah Banten Lama. Nah, ini teman-teman simpangnya. Museum Kepurbakalaan. Oh, ini ada rel ini kereta Merak itu kayaknya. Oke, Keraton Kaibon. Ini sudah sampai sini. Tembusnya situ tadi ya. Ya, pernah lewat sih. Itu ada jembatan rel teman-teman. Pelabuhan Karangantu, tempat pelelangan ikan, Pangkalan Airut, Masjid Agung Banten. Ke pelabuhan dulu deh. Nah, ini kalau ke kiri ke Masjid Agung Banten ya. Kalau ke Pelabuhan Karangantu itu yang lurus. Aku mau lurus dulu. Ini ya, kayak gini-gini biasanya bis-bis yang ziarah. Satria Dirgahayu Pratama SDP. Bis mana ini ya? Ayo bu. Nyalip tapi santai banget ya guys.
Stasiun Karanghantu. Nah ini stasiun kereta yang ke Merak. Kalau mau ke Masjid Agung Banten kayak lebih dekat ke situ ya. Turunnya di stasiun Karanghantu, terus naik ojek ke Masjid Agung Banten. Kita lewat perlintasan lagi teman-teman. Karanghantu. Ini ada pasar. Pelabuhannya tuh kemana ya? Ke kiri kalau nggak salah ya. Atau lurus. Ini kalau lihat-lihat ginian tuh pengen belanja, terus bakar-bakaran di rumah gitu. Kerang-kerang. Nah ini sebelah kanan, sebelah kiri ini sudah banyak perahu-perahu yang parkir. Ini sudah masuk area Pelabuhan Karanghantu kali ya. Jadi dulunya di Pelabuhan Karanghantu inilah tempat masuknya para pedagang-pedagang yang menuju ke Banten atau berjualan di Banten teman. Banyak ikan asin juga. Nah ini sebelah kanan ini sup ikan, ikan bakar, gabrugan. Gabrugan tuh apa ya? Nih banyak ikan-ikan asin nih di sini jualan. The Queen of Seafood. Oh ini pelabuhan perikanan Karanghantu. Pelabuhan perikanan Nusantara Karanghantu. Bayar 2.000. Sip Pak. Makasih. Nah ini ada retribusinya tadi 2.000 untuk motor. Ini nih pelabuhannya. Kita muter-muter dulu ya guys ya. Lihat-lihat dulu. Oh ada pasar ikan juga, tempat pelelangan ikan. Ada warung juga. Makan dulu sini kali ya. Ini pelabuhannya tuh. Ini kalian bisa beli-beli ikan di sini di pasar ikannya. Jadi pengen belanja. Oke, kita lihat-lihat ya di sana ya. Yuk. Nah, oke teman-teman, sekarang saya ada di Pelabuhan Karanghantu. Ini adalah tempat yang dulunya menjadi sejarah masuknya para pedagang-pedagang ke Kesultanan Banten. Dan saat ini difungsikan sebagai pelabuhan perikanan teman-teman. Tadi masuk ke sini kita bayar retribusi 2.000 perak. Dan kalian bisa belanja-belanja di sini, ada banyak penjual-penjual ikan-ikan segar tadi di situ. Nah, yuk kita lihat ada apa aja di Pelabuhan Karanghantu ini. Kalian bisa parkir, ini motorku parkir di sini, ada juga parkir mobil tadi teman-teman di situ. Ih, ada koceng. Ini biasanya dibatasin ya. Itu ada kan zona bongkar kapal 10 sampai 30 GT. Itu di area ini, terus ada juga batas-batasnya.
banyak ikan-ikan apa ini ya, ikan yang jalan di lumpur teman-teman. Nah, itu tuh lagi jalan dia. Ini banyak juga warung-warung seafood di sepanjang jalan teman-teman. Ada jual gorengan. Dan telur gulung. Nah, bisa juga naik kapal ini untuk keliling-keliling. Ini ada yang ke pulau itu tadi sewanya 350.000. Itu bisa diisi 15 orang. Kalau kalian mau kayak jalan-jalan aja gitu, keliling, itu biayanya 10.000 aja per orang. Ini ada kapal masuk nih. Ini ada yang baru datang kapalnya. Pelabuhan Karangantu ini dulunya itu pelabuhan terbesar di Pulau Jawa setelah Pelabuhan Sunda Kelapa yang ada di Jayakarta, teman-teman. Banyak pedagang-pedagang dari luar, dari Arab, India, China itu datang ke sini untuk bertransaksi komoditas lada dengan Kesultanan Banten. Dan konon kabarnya Belanda masuk ke Pulau Jawa pertama kali itu pada tahun 1596 itu melalui jasa dari pelabuhan Karangantu ini. Nah, nama Karangantu sendiri itu sebenarnya berawal dari cerita rakyat yang mengisahkan ada seorang Belanda yang membawa guci yang isinya katanya hantu. Wow. Iya deh. Kasih. Ya, kita jalan-jalan teman-teman. Kita boleh depan kan, Kang? Aduh. Nah, ini mau tur naik kapal teman-teman. Ini yang kosnya 10.000. Kita muter-muter aja ke pulau, terus nanti balik sini lagi. Kita lihat ya. Kita menyusuri jalur masuknya para pedagang-pedagang Portugis, pedagang-pedagang Arab dulu ke Banten waktu pertama kali. Let's go. Ini suasana muara di Pelabuhan Karangantu teman-teman. Ini kapal-kapal yang tur ini kayaknya. Nah, kapal ini bisa disewa ya, harganya itu 350.000 untuk satu kali TP yang terjemput itu ke pulau. Pulau apa tadi bilangnya saya lupa. Cemilannya baby crab ini dari setempat ini tuh 10.000 teman-teman. Lumayan buat ganjal perut. Nanti habis ini kita nyari pecak bandeng baru ke masjid kali ya. Nah, kalau udah agak ke tengah dikit tuh sebenarnya nggak terlalu butek airnya ya. Tuh masih ada hijau-hijau. Ya kelihatan kali di kamera ya. Masih bersih lah kalau nggak ada sampahnya. Yang di muara sungai tadi emang gelap banget sih. Karena lumpur kan, bercampur dengan lumpur, dan di situ wisata mangrove di situ juga. Kita mau diajak ke satu pulau itu, teman-teman nggak tahu itu pulau apa namanya. Karena mau ada tamu yang dianterin ke sana, jadi saya cuma datang, terus nanti balik lagi, nggak lihat-lihat pulaunya.
Soalnya kalau buat charter kapal tadi ke pulau itu harganya 350.000. Ini dibikin resort gitu ya di sini. Ini kayak Pulau Karang gitu ya. Jadi kayak masih proses pembangunan teman-teman di sini. Di Pulau Wisata 5 ini. Ini kayak satu pulau dikelola kayak jadi pulau resort gitu kali ya nanti ya. Ada jetinya, ada dermaganya juga di situ buat kapal-kapal sandar, kapal-kapal pinisi. Ini ada cottage-cottage yang dibangun di atas laut juga di situ. Nah, kita mau ke Pulau Kambing yang ada di sana itu. Nah, ini sampai di Pulau Kambing kalau nggak salah namanya teman-teman. Banyak yang mancing, banyak yang main-main juga. Ini ada dermaganya di sini, ada jetinya, ada dermaga kayunya. Untuk kapal-kapal ke penyeberangan kecil seperti ini bisa sandar. Ini di ujung pulaunya tuh ada Pulau Bintang namanya, bukan Pulau Kambing. Tapi di peta tadi Pulau Kambing. Pulau Kambing mana ya? Ini ada tamu yang diantar ke sini, di drop aja terus nanti dijemput. Ada lagi piknik juga tuh di sana. Nah, tadi ngedrop aja yang di Pulau Bintang, kita langsung balik lagi. Ini itu bayarnya 10.000. Nah, kalau yang di Pulau Bintang tadi itu nggak tahu tuh berapa satu orang. Soalnya nanti dia dijemput lagi teman-teman. Tapi kapal ini bisa di-charter juga. Itu satu kapal gini untuk antar jemput 15 orang isinya itu 350.000. Nah, kalau di atas 15 orang katanya charterannya beda. Nah, ini kita sudah kembali ke muara Pelabuhan Karangantu lagi teman-teman. Jadi di pelabuhan inilah dulu para pedagang-pedagang yang masuk ke Banten tuh melalui pelabuhan ini.
Oke teman-teman, kita turunnya lewat sini. Pak, makasih Pak. Oke teman-teman, kita landingnya di situ tadi. Kita mau keluar dulu. Kita lanjut kemana sekarang? Sekarang jam 9 sekian, jam 10 di Banten, tapi lagunya lagu-lagu Minang, jadi merasa lagi balik kampung dah. Oke, tadi kita naik dari sini, terus turunnya di sana tadi, karena di sini penuh parkirnya. Oke, di sini ada parkiran. Tadi kita lewat ke sana kan, masuk ke dalam itu. Oke, kita siap-siap, lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk eksplor beberapa tempat yang ada di Banten ini. Let's go. Panasnya sudah membara teman-teman. Ini ada yang baru datang melaut. Itu ada warung. Kayaknya gue pengen jajan di sini dulu ya. Atau sekalian ke Pecak Bandeng. Sekalian aja deh ke Pecak Bandeng. Oke, itu pelabuhan tadi, terus kita keluar. Let's go. Nah, ini banyak tambak-tambak juga di sini nih, tambak-tambak bandeng sepertinya. Nah, sini banyak juga tuh saung-saung yang jual seafood, kepiting, kerang. Jadi nggak perlu masuk ke sana. Di sini ada juga ikan asin. Jadi pengen jajan ikan asin. Tuh ada pembuatan ikan asin. Dan cuacanya sudah mulai panas menggeliat. Tipikal pantai lah ya kayak gini. Tadi gak ada rencana naik ke atas kapal untuk lihat tadi itu, ikut ke tengah laut, jadi nggak bahas unblock. Ya rencana dadakan pasti ada aja yang ketinggalan. Oke, mari kita lanjut, markinjut. Ada yang beres-beres jaring, kerang. Waduh, itu udangnya bagus-bagus banget. Cuma sayang masih mau muter-muter, nanti ribet bawa-bawanya. Udang ronggeng tadi tuh saya lihat, enak banget tuh udang ronggeng dimasak pakai mentega. Tuh stasiun Karangantu di sana, nah kan itu. Tuh stasiun Karangantu teman-teman. Ini Banten, Dermayon, Vihara, situ Tasikardi ke kiri ke kanan. Ini berlaku nggak sih lampu merahnya? Oh berlaku. Nah kan pada selonong-selonong semua. Nah kayak nggak berlaku gitu loh. Agak-agak bingung juga saya. Ini lampu merahnya berlaku nggak sih? Ada yang tahu nggak? Dari tadi nggak ada yang berhenti. Nah kan? Atau dia merah terus, rusak lampunya? Enggak lah, kita tungguin aja ya. Nah, oke, hijau. Mungkin kalau pas lagi jam-jam rame kali ya, kepake. Lagi ada acara apa ini guys? Lagi ada pawai. Lagi ada acara ini nih, kayaknya peringatan Maulid Nabi kemarin ini. Nah kayaknya saya mau ke Pecak Bandeng dulu, ke kiri. Tadi sebenarnya udah lewat, cuma belum buka tadi teman-teman. Ya udah kita ke sana lagi.
let's go. Dari sini ke Pecak Bandeng Sawah Luhur itu 8 menit. Tadi aku lihat reviewnya di Google, oke sih. Jadi kayaknya ya udah kita kesana aja, kita cobain. Sebenarnya di Kota Serang juga banyak teman-teman, Pecak Bandeng, Rabek gitu. Cuma ini mungkin karena deket Tambak, jadi mungkin lebih fresh kali ya. Kemarin kita sudah makan pecak duren. Nah sekarang kita pecak bandeng. Kira-kira ada beda nggak pecak bumbu pecak yang di pecak duren kemarin dengan pecak bandeng yang ada di Banten lama ini, di area Banten lama ini. Haus ini es jeruk enak ini. Mari kita let's go. Dari sini enaknya kemana ya nanti ya? Ke masjid dulu, numpang sholat lohor, terus ke Istana Kaibon, Istana Surosowan, ke Wihara atau Kelenteng, sama ke Tasik-Kardi. Nah saya tuh pengen ke Tasik-Kardi, belum pernah teman-teman. Kalau yang lain-lain sudah pernah. Ke Tasik-Kardi ini kayak danau buatan yang dibuat oleh masa Kesultanan Banten. Dulunya untuk tempat bendungan buat pertanian, buat santai-santai keluarga raja, keluarga sultan gitu. Kayak kalau di Jogja kayak Taman Sari kali ya. Di Taman Sari kan juga danau buatan yang dibuat oleh keluarga raja. Nanti kita lihat lah di Danau Tasik-Kardi. Dia tuh lokasinya di dekat sawah gitu loh kalau nggak salah dulu. Aku pernah lewat cuma belum pernah masuk. Let's go, kita isi pondasi dulu biar tenang hidupnya teman-teman. Tadi makan apa baby crab isinya micin semua, malah puyeng jadinya. Tadi ini jalan yang kita lewatin ya, kalau yang ke arah Kronjo tadi itu. Gak tahu nanti pulang mau lewat sini atau lewat tempat lain. Ya udah gak jauh. Oh ini nih, sebelah kanan, sebelah kiri. Putar balik dulu. Ini warungnya tuh, Pecak Bandeng. Tapi kok seperti tidak ada kehidupan. Nah oke teman-teman, kita ngebrans dulu di rumah makan Pecak Bandeng Sawah Luhur. Ini lokasinya ada di pinggir-pinggir sawah. Ada saung-saungnya kayak gini. Kita cari yang ujung aja ya. Yang paling ujung pinggir. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah oke teman-teman, ini menu makanan saya sudah datang. Saya pesan tadi ada ini pecak bandeng, ada kerang acar, kerang darah yang dimasak acar. Cobain lah, penasaran. Seger. Ada ini nasi dan nasi manis. Oke, mari kita nikmati teman-teman. Ini ada sayur asam. Pecaknya sedikit berbeda dengan pecak yang kemarin saya makan di Pecak Duren. Dan ini tuh nggak ada rasa jahenya kayaknya. Kalau kemarin itu kan ada rasa jahe dan kencur ya. Itu kayaknya kencurnya lebih dominan sama terasi. Nah karakter terasinya tuh beda dengan terasi yang kemarin saya makan. Mantap. Sama nuang sambelnya ini. Sini. Sugar. Ini ada sop juga, sop kerang. Ini kerang dimasak acar, tadi namanya kerang acar. Ini rempahnya lebih kerasa. Lada. Ada ya. Lada kan dulu terkenalnya Banten ya, dari Banten.
Makanya di daerah Banten itu ada namanya daerah Pamarican. Itu dulu gudang-gudang lada, ada gudang-gudang merica, teman-teman. Seger. Kita tuangkan. Lagi mas, selamat makan. Ya. Ini yang bikin beda nih. Dia tuh pakai asam jawa tapi yang mentah. Ini masih ada bijinya nih. Jadi masih mentah itu seger. Biasanya kalau rujak kan dikasih asam jawa yang mentah gitu, makin seger. Makanya seger dia. Nah oke teman-teman, ini pecak bandeng saya sudah habis. Dan mumpung lagi ada di Banten, aku mau ajak teman-teman untuk sedikit belajar sejarah tentang rempah yang ada di Banten. Dulu lada atau merica dari Banten itu terkenal di santero dunia. Nah makanya ada daerah namanya Pamarican. Nanti kita ke sana lihat. Terus kita lihat ada bukti-bukti sejarah apa lagi yang ada di Banten ini. Let's go. Mantap, ini keringat saya bros guys. Nah oke teman-teman, perutnya sudah kenyang, mari kita lanjutkan perjalanan menyusuri jejak-jejak peradaban rempah yang ada di kota Banten atau di Provinsi Banten teman-teman. Dan ya mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Next episode kita akan belajar tentang rempah bareng-bareng yang ada di Banten, juga yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Nah kita sebagai warga Indonesia yang terkenal dengan jalur rempahnya, kita paling tidak kita harus tahu lah teman-teman bagaimana sejarah rempah itu di Indonesia hingga para penjajah itu datang. Oke teman-teman, mungkin ceritanya harus saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Salam Gembara. Tentang Banten itu sebenarnya dari periode awal itu sangat sulit bahannya ya, sumbernya itu sangat sulit. Kita banyak dapat sumber bahan cerita tentang Banten itu terutama justru dari periode abad ke-16. Cerita-cerita sebelumnya kita dapat dari sumber-sumber lokal ya, dari tradisi. Di sini kalau untuk mendapatkan rasa pedas orang biasanya melalui lada. Tapi setelah Portugis itu membawa cabai, itu lada bisa ditukar dengan cabai, terutama di Banten. Jadi rempah-rempah itu kita nggak bisa ngomongin hanya muncul pada abad ke-15, muncul pada abad ke-16, tapi ceritanya jauh panjang ke belakang. Seperti juga kalau kita mau cerita tentang Banten, pertanyaannya seperti awal tadi, apakah lada yang ada di hidung Fir'aun itu lada hitam? Kalau dia lada hitam, ya kemungkinan besar lada itu dari Nusantara, dan kemungkinan juga berasal dari Banten. Tapi lada di Nusantara itu bukan hanya di Banten. Bahwa kemudian Banten menjadi produsen lada yang besar, tapi catatan-catatan besar kayak dari Pemukire itu tuh menjelaskan Tiku dan Pariaman di Sumatera itu tuh penghasil lada yang besar juga ya. Tapi memang produsen lada yang paling banyak catatan dan paling besar itu memang Banten, daerah